Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 6AA 01 kelompok 3 yang beranggotakan Dina Anwar, Haida Lutfiyah, Nisa Askiatun Nufus, dan Gita Yolanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal penjualan buah dan sayur berbasis Android pada Fish Fruit. Dalam hal berbelanja sayur dan buah, para ibu biasanya mengandalkan para penjual sayur keliling. Namun, sekalipun demikian, para ibu tidak bisa terlalu mengandalkan itu, karena biasanya para penjual sayur keliling ini datang tidak tepat waktu, ataupun buah atau sayuran yang ingin dibeli tidak tersedia atau habis. Tak jarang para ibu harus rela berbelanja sayur atau buah yang tersedia saja di tukang sayur tersebut, ataupun terpaksa harus ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sayur dan buah-buahan yang diinginkan dengan harus mengorbankan waktu dan perjalanan. Jika dilihat dari segi penjual sayur konvensional memiliki permasalahan tersendiri, yaitu ternyata sayuran ini menjadi mudah layu, dan buah pun sudah mulai membusuk dan tidak segar lagi, dan tentunya ini akan membuat harga sayur dan buah itu menurun. Nah, rumusan masalahnya di sini ada 3. Yang pertama itu, apa guna dari aplikasi penjualan buah dan sayur online berbasis Android pada Fish Fruit yang akan dibuat. Yang kedua, bagaimana cara kerja aplikasi penjualan buah dan sayur online berbasis Android pada Fish Fruit. Nah, yang ketiga, bagaimana cara memasarkan buah dan sayur online berbasis Android pada Fish Fruit. Tujuannya ada 3 juga. Yang pertama, untuk membuat aplikasi yang berguna di masyarakat, yaitu berbelanja kebutuhan buah dan sayur secara online tanpa harus keluar rumah. Terlebih saat ini masih terjadi wabah virus COVID-19, sehingga semaksimal mungkin mengurangi aktivitas berinteraksi dengan banyak orang. Salah satunya dengan kegiatan berbelanja buah dan sayur di rumah. Dengan konsumen hanya duduk manis di rumah, maka pesanan yang diinginkan datang pada hari yang sama. Yang kedua, agar mengetahui cara kerja dari aplikasi penjualan buah dan sayur online berbasis Android pada Fish Fruit. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara memastikan buah dan sayur online berbasis Android. Luaran yang diharapkan dari penulisan proposal program kreativitas mahasiswa ini, yaitu penjualan sayur dan buah berbasis Android yang memiliki berbagai fitur pendukung dalam mempermudah konsumen dalam berbelanja buah dan sayur tanpa harus keluar rumah. Manfaatnya ada dari sisi admin dan ada dari sisi pemakai. Kalau dari sisi admin itu mempermudah dalam transaksi penjualan, melihat hasil penjualan, dan melihat ketersediaan produk. Kalau dari sisi pemakai, yaitu mempermudah dalam mencari dan membeli produk dalam bertransaksi tanpa menggunakan uang cash, dan mempermudah berbelanja buah dan sayur segar berkualitas tanpa harus keluar rumah, sehingga dapat mengurangi kontak fisik saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan. Selanjutnya ada fitur tampilan user. Gambar yang pertama yaitu gambar 1A, fitur login user. Di sini terdapat tulisan selamat datang login dengan kata sandi. Maka masukkan nomor handphone atau email, kemudian masukkan kata sandi. Jika ingin login, maka klik tombol masuk. Jika belum mempunyai akun, maka klik tombol daftar. Lalu jika lupa kata sandi, maka klik link biru tulisan lupa kata sandi. Lalu gambar 2A ada fitur daftar akun, yaitu masukkan email, nama lengkap, kata sandi, ulangi kata sandi, masukkan nomor handphone, pilih bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu di sini ada saya sudah membaca dan setuju syarat dan ketentuan, maka klik checklist.
Lalu klik tombol daftar untuk mendaftar. Jika sudah punya akun, maka klik link biru yang tulisannya masuk di sini. Lalu gambar 3A, fitur menu user berisi menu. Di sini ada logo first plate-nya. Lalu di sini ada keranjang belanja. Lalu di sini ada tampilan untuk selanjutnya. Jika klik garis 3 ini, maka akan tampil fitur tampilan awal user. Lalu selanjutnya, nah ini gambar 4A, fitur tampilan awal user. Jadi ketika klik garis 3 ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada akun, ada fitur home, menu, pesan, alamat pengiriman, riwayat pembelian, bahasa, lalu logo tata keluar. Lalu selanjutnya masih dengan fitur user. Di sini ada gambar 5A, fitur pesan user. Jadi user dan admin bisa berinteraksi lewat pesan untuk memastikan pesanannya atau hanya ingin mengetahui informasi seputar pesanan yang ingin dibeli oleh si user ini. Selanjutnya ada gambar 6A, yaitu fitur alamat pengiriman. Di sini kita tulis nama penerimanya siapa, nomor handphone, terus lalu alamatnya. Lalu di sini kita atur PIN-nya, kita arahkan ke Maps. Lalu selanjutnya gambar 7A, yaitu fitur menu produk, berisi menu-menu yang dijual. Sini kita bisa lihat ada menu strawberry, mangga, blueberry, dan blackberry. Dan gambar 8A adalah fitur checkout, berisi nomor pesanan, detail pesanan, dan total pembayaran. Jika ingin bayar, maka klik tombol bayar. Kemudian selanjutnya gambar 9A, ada fitur metode pembayaran. Di sini ada 4 varian metode pembayaran. Yang pertama ada COD, bayar di tempat. Lalu ada virtual akun Bank Mandiri, virtual akun Bank BCA, virtual akun Bank BRI. Kemudian gambar 10A ada fitur ulasan produk. Di sini setelah user membeli, setelah konsumen membeli, maka barang yang sudah sampai bisa memberikan ulasan. Lalu gambar 11A, fitur cetak bukti pembelian. Fungsinya untuk sebagai bukti pembayaran yang sah. Di sini fitur cetak pembeliannya menggunakan PDF. Lalu selanjutnya ada fitur tampilan admin. Gambar 1B, fitur login admin. Ada tulisan selamat datang admin Fresh Fruit. Masukkan kode admin, lalu kata sandi, checklist ingat saya, lalu klik masuk. Lalu di sini ada gambar 2B, fitur home admin. Di sini kita bisa lihat berapa pesanan pada hari ini, yang siap dikirim berapa, pesanan yang komplain berapa, chat baru berapa, mengingat ulasan berapa, lalu ulasan baru ada berapa. Lalu garis 3 ini akan nyambung ke fitur tampilan awal admin. Gambar 3B, fitur tampilan awal admin. Ini tampilannya seperti ini. Ada fitur home, daftar produk, penjualan, daftar ulasan, pesan atau logot atau keluar. Lalu di sini ada gambar 4B, fitur daftar produk. Sini kita bisa edit, misalnya strawberry mau kita edit harganya atau beratnya kita edit, atau jika sudah sold out kita klik hapus. Lalu di sini bisa kita menambahkan produk yang kita jual. Lalu di sini gambar 5B, fitur tambah produk. Di sini kita bisa menambah fitur tambah produk. Kita memasukkan foto produk, data produk, deskripsi produk, data pengiriman, lalu klik tombol simpan. Selanjutnya ada gambar 6B, fitur pesanan admin. Di sini untuk berinteraksi antara user dan admin. Lalu di sini ada gambar 7B, fitur daftar transaksi penjualan. Sini ada
fitur pesanan baru, pesanan yang sedang dikemas, perlu dikirim, status pengiriman, pesanan telah selesai, dan hasil penjualan. Lalu di sini ada gambar 8B, fitur pesanan baru. Jadi ini adalah tampilan dari pesanan baru. Jika ada pesanan masuk, jika ada pesanan buah atau sayur yang masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya gambar 9B, fitur lacak kurir. Jadi si penjual ini atau admin bisa melacak kurirnya udah sampai mana. Lalu gambar 10B, fitur penarikan saldo. Penjual atau admin bisa menarik saldo. Masuk ke nomor rekening tujuan, bank tujuan, nominal, catatan. Jika lanjut, maka klik lanjut. Jika tidak, maka klik batal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pesaing dan peluang usaha. Pesaing dalam penjualan buah dan sayur secara online berbasis Android hingga saat ini masih sangat sedikit di Kota Depok. Selain itu, aplikasi penjualan buah dan sayur online kami mempunyai fitur pesan, fitur cetak bukti pembelian, fitur metode pembayaran yang bervariasi, yaitu fitur metode pembayaran COD atau biasa disebut cash and delivery, dan fitur transfer virtual account yang tidak dimiliki oleh penjualan buah dan sayur online lainnya. Selanjutnya di sini ada analisis ekonomi usaha. Yang pertama, biaya habis pakai. Ada keterangan, ada kuantiti, harga satuan, dan total. ATK-nya kuantitinya 1, harga satuannya 500.000, totalnya 500.000. Tinta printer kuantitinya 1, harga satuannya 50.000, totalnya 50.000. Biaya coding kuantitinya 4, harga satuannya 500.000, totalnya 2 juta. Maka jumlahnya dari biaya habis pakai ini 2.550.000. Lalu tabel yang kedua ada biaya penunjang. Ada modem kuantitinya 1, harga satuannya 550.000, totalnya 550.000. Lalu ada printer plus scanner, ada kuantitinya 1, harga satuannya 775.000, lalu totalnya 775.000. Lalu ada biaya hosting kuantitinya 1, harga satuannya 693, lalu totalnya 693. Lalu ada device kuantitinya 1, harga satuannya 2.500.000, maka totalnya 2.500.000. Yang kelima ada peralatan kuantitinya 1, harga satuannya 5.200.000, maka totalnya 5.200.000. Maka total dari biaya penunjang ini adalah 9.718.000 rupiah. Selanjutnya ada tabel biaya lain-lain. Di sini publikasi totalnya 500.000, registrasi Play Store 260.000, biaya tak terduganya 500.000. Maka jumlah dari tabel biaya lain-lain adalah 1.260.000 rupiah. Dan selanjutnya ada biaya operasional. Yang pertama ada sewa gedung, harga per bulannya 3 juta, harga per tahunnya 36 juta. Lalu yang kedua ada listrik, harga per bulannya 500.000, harga per tahunnya 6 juta. Lalu ada internet, per bulannya 350.000, maka per tahunnya 4.200.000. Total dari biaya operasional adalah 46.200.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini yang pertama itu ada input, proses, dan output. Input yang pertama itu ada persiapan aplikasi usaha. Prosesnya itu persiapan konten, desain, dan fitur pada aplikasi. Outputnya aplikasi Fritz Fruits dapat digunakan. Yang kedua itu ada persiapan data dan gambar. Prosesnya publikasi dan promosi, survei mitra kerja. Outputnya aplikasi Fritz Fruits dapat digunakan. Lalu selanjutnya ada metode pelaksanaan kegiatan usaha. Yang pertama itu ada input. Input dari jasa yang dibuat dalam program kreativitas mahasiswa PKM ini yaitu tahap awal kami mempersiapkan aplikasi Android terlebih dahulu sebelum kami melaksanakan persiapan data dan gambar. Persiapan ini meliputi sewa domain,
sewa hosting, lisensi template Android, sertifikat SSL yang merupakan modal dasar dalam pembuatan aplikasi Android Rich Fruits. Tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data dan gambar untuk menunjang pembuatan aplikasi Android Rich Fruits. Metode pelaksanaan kegiatan usaha yang selanjutnya itu ada proses produksi. Proses produksi yang pertama membuat desain penjualan buah dan sayur online berbasis Android yang dikemas dengan menarik sehingga diminati oleh masyarakat luas. Yang kedua, mengumpulkan bahan seperti gambar dan teks untuk menunjang pembuatan aplikasi penjualan buah dan sayur online. Yang ketiga, mengembangkan fitur penjualan buah dan sayur online seperti lacak posisi kurir, fitur pesan, metode pembayaran, dan cetak bukti pembelian. Tahapan selanjutnya yaitu testing. Setelah aplikasi penjualan buah dan sayur online selesai dikerjakan, maka akan dicek fitur sehingga dalam penyebarannya tidak terdapat error. Setelah tahapan testing, tahapan selanjutnya adalah survei mitra kerja. Mitra kerja yang akan kami survei yaitu produsen, petani buah, dan sayur organik. Metode pelaksanaan kegiatan usaha yang selanjutnya itu ada output. Output dari jasa yang dibuat dalam program kreativitas mahasiswa ini adalah penjualan buah dan sayur online yang didesain hemat waktu, hemat biaya, dan mudah digunakan oleh konsumen. Di sisi lain, penjualan buah dan sayur online ini juga memiliki banyak fitur, di antaranya mempunyai fitur pesan, fitur cetak bukti pembelian, fitur metode pembayaran yang bervariasi, yaitu metode pembayaran COD atau cash on delivery, dan fitur transfer virtual account. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana untuk memilih dan menganalisis target pasar, mengembangkan dan memelihara bauran pemasaran yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Adapun 7 dari strategi pemasaran yaitu yang pertama ada produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, yang keempat tempat atau distribusi, yang kelima proses, yang keenam orang, yang ketujuh bukti fisik. Evaluasi. Tahap ini akan dilaksanakan pada saat penjualan buah dan sayur online telah selesai dikerjakan. Tahap evaluasi ini berisi laporan kegiatan mulai dari tahap pra-pembuatan sampai pada tahap pengembangan dengan lama waktu tertentu. Tahap pelaporan ini kami buat berdasarkan keuntungan yang diperoleh sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Jenis pengeluaran biaya. Yang pertama, biaya habis pakai sebesar 2.550.000. Yang kedua, biaya penunjang sebesar 9.718.000. Yang ketiga, biaya operasional sebesar 1.260.000. Yang keempat, biaya lainnya sebesar 46.200.000. Total biaya sebesar 59.728.000. Jadwal kegiatan, jenis kegiatan, dan bulan. Yang pertama, membuat aplikasi Android Rich Fruits di bulan 1 dan 2. Yang kedua, menguji aplikasi Android Rich Fruits di bulan ketiga. Perbaikan bab aplikasi di bulan ketiga. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan produsen petani organik di bulan 3, 4, 5, dan 6. Yang kelima, memasarkan aplikasi di Facebook dan Instagram di bulan keempat, 5, dan 6. Yang keenam, mengevaluasi usaha di bulan 5 dan 6. Yang ketujuh, membuat laporan akhir di bulan ke-6.
Susunan organisasi tim penelitian dan pembagian tugasnya. Nama, NIM, program studi, bidang ilmu, alokasi waktu, uraian tugas. Yang pertama ada Dina Anwar sebagai ketua, tugasnya tim programmer, pengawas, dan eksekutor. Yang kedua ada Haidar Lutfia sebagai anggota, tugasnya analisa program dan tim programmer. Yang ketiga ada Nisa Askiatunufus sebagai anggota, tugasnya tim programmer dan desain tampilan. Yang keempat saya Gita Yolanda sebagai anggota, tugasnya promosi aplikasi, perencanaan keuangan, dan pemeriksaan proposal. Ini poster PKM kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.